Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya, perwakilan kelompok 9, ingin melakukan wawancara kepada dua teman saya, yaitu Rizky Amelia dan Hanifah Budiwati, untuk memenuhi tugas tambahan dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Nah, pada wawancara kali ini, saya ingin mengangkat topik mengenai wawasan Nusantara. Untuk pertanyaan pertama nih, pemahaman kalian mengenai wawasan Nusantara itu apa sih? Mungkin boleh dijawab dari Amel ya. Oke. Dijawab ya. Setahu saya, wawasan Nusantara itu merupakan cara pandang bangsa Indonesia terhadap dirinya, terhadap lingkungannya, sesuai dengan landasan Undang-Undang 1945. Kurang lebih seperti itu. Oke, baik. Makasih Amel. Ya. Terus pertanyaan kedua nih, menurut kalian, apa sih alasan kenapa perlunya pengetahuan mengenai wawasan Nusantara untuk rakyat Indonesia? Coba mungkin Hani bisa bantu jawab. Oke, kalau menurut saya pribadi, kenapa perlu adanya wawasan Nusantara itu, yaitu untuk menyamakan persepsi nih dari berbagai pandangan atau dari berbagai sudut. Lalu mungkin ada juga nih tujuan dari wawasan Nusantara itu adalah untuk mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala bidang dari rakyat yang ada di Indonesia khususnya. Oke. Lanjut kali ya, pertanyaan selanjutnya. Kalau menurut Amel, ada nggak sih tantangan yang dihadapi dalam mengetahui atau mempelajari mengenai wawasan Nusantara bagi rakyat Indonesia itu sendiri? Ya, untuk tantangannya sendiri, salah satunya itu adalah luasnya wilayah di Indonesia. Jadi kan luas wilayah Indonesia ini terdiri dari 5 pulau besar ya. Terus juga jadinya itu salah satu tantangan tersendiri menjadi hambatan dalam hal kesehatan misalnya. Jadi di sektor kesehatan itu misalnya fasilitasnya, prasarana-prasarananya itu belum merata. Paling baik mungkin di wilayah Jawa, tapi kalau untuk di wilayah lainnya, terutama di Papua sana masih kurang baik, masih kurang lengkap prasarananya. Karena luas wilayahnya itu sendiri, jadi masih belum merata. Atau selain itu juga keberagaman suku, ras, dan agama. Karena adanya perbedaan itu biasanya juga menghasilkan perbedaan pandangan, perbedaan persepsi. Nah, jadi wawasan Nusantara ini bisa berguna untuk menyamakan persepsi dari masyarakat Indonesia sendiri seperti yang tadi disampaikan oleh Hanifah. Kurang lebih seperti itu. Mungkin yang terakhir ya. Tadi tuh aku nemu suatu kasus mengenai sengketa perbatasan yang terjadi antara Indonesia dan Timor Leste. Yang sebelumnya ini Timor Leste itu kan disebut Timur-Timur ya guys. Nah, sengketa perbatasan yang terjadi antara Indonesia dan Timor Leste disebabkan perebutan lahan pertanian antara kedua warga negara, yakni Desa Haumeninana, Kecamatan Bikominlulat, Timor Leste. Nah, tanggapan dari Hani tentang sengketa perbatasan yang terjadi antara Indonesia dan Timor Leste nih gimana nih menurut Hani? Oke, aku izin jawab ya. Kalau menurut pandangan aku pribadi, mengenai perbatasan yang sekarang mungkin sudah terbelah antara Indonesia dengan Timor Leste itu seharusnya dari pemerintah Indonesia secara wawasan Nusantara bisa menjaga persatuannya terlebih dahulu nih. Jadi mungkin hal yang harus dilakukan itu harusnya pemerintah itu bekerja sama menciptakan perdamaian di perbatasan. Jangan sampai nantinya ketika konflik itu malah mengalami eskalasi baru dari dua
perspektif itu. Jadi yang menyebabkan perbedaan pendapat sehingga perbatasan tersebut akhirnya melepas dari Indonesia gitu. Jadi lepas dari Indonesia itu yang memicu perpecahan. Nah, wawasan Nusantara ini menurut aku juga bisa nih berfungsi sebagai sumber dalam melakukan kebijakan atau keputusan gitu. Baik. Duh, keren-keren banget sih teman-teman aku. Sebenarnya makasih banyak ya guys. Sepertinya udah cukup sih itu aja pertanyaannya untuk wawancara kali ini. Makasih banyak buat kalian berdua udah mau bantu aku. Baik Putri, kita lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu apakah kita perlu mempelajari tentang wawasan Nusantara dan ketahanan nasional bagi rakyat Indonesia? Sangat perlu ya, karena mengapa? Kembali lagi yang tadi, wawasan nasional itu kan untuk pandangan kita ya, untuk mencapai suatu tujuan nasional, tujuan bersama. Jika tidak dipelajari, bagaimana kita bisa tahu tujuan dari bangsa itu apa, kemudian untuk mencapainya ini seperti apa. Jadi pembelajaran tersebut untuk mendukung supaya wawasan nasional dan ketahanan nasional ini bukan secara teoritis saja, tapi juga dapat dipraktikkan langsung. Gitu. Baik Putri, selanjutnya bagaimana cara masyarakat Indonesia untuk menjaga ketahanan nasional di Indonesia? Itu caranya untuk ketahanan nasional itu sendiri ya, kembali lagi di budaya kita, yaitu adalah budaya gotong royong. Jadi untuk dapat merealisasikan suatu ketahanan nasional itu tidak hanya teoritis saja gitu, ya dalam gotong royong itu. Jadi misal ini untuk saat ini kan kita ada tantangan ya, ada hambatan di pandemi COVID-19 ini. Gotong royong seperti apa ya? Gotong royong antara masyarakat dan pemerintah. Jadi supaya tidak ada timpang tindih antara pemerintah maunya ini, masyarakat maunya ini. Jadi supaya keadaan itu bisa tetap stabil dan dapat mengatasi ancaman dan hambatan itu dengan cara yang baik. Seperti itu. Terima kasih, mungkin itu saja wawancara yang saya lakukan untuk hari ini. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk wawancara ini. Mohon maaf jika ada kurangnya dalam wawancara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya bagaimana cara masyarakat Indonesia untuk menjaga ketahanan nasional di Indonesia? Di sini cara menjaga mengenai semuanya itu, kalau menurut saya baiknya masyarakat Indonesia menggunakan, contohnya seperti menggunakan produk-produk dalam negeri, saling bergotong royong, membantu dan melestarikan budaya-budaya yang telah ada. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja wawancara yang saya lakukan buat hari ini. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk wawancara ini. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam wawancara